saya rasa cukup menarik karena bagaimanapun juga si kumbang itu juga pendaftarannya juga sangat-sangat mudah sekali. Si kumbang itu apa, Mas? Si kumbang itu Hewan yang merangkak itu bukan? bukan. Halo kawan pajak sekalian, kembali lagi dengan saya Abdul Muiz dan Saya Hendro Yuwono, kami penyuluh pajak KPP Madiang Gresik. Nah, kali ini kita akan mengajak kawan pajak sekalian untuk membicarakan isu-isu paling up to date yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Kali ini apa yang mau kita bahas ini, Mas Hendro? Nah, kalau kali ini sih tidak jauh-jauh dari insentif pajak, Mas. Insentif Luis. pajak ya? Iya. Oh iya, jadi memang Direktorat Jenderal Pajak ini saat ini sudah memberikan begitu banyak insentif ya, Mas Hendro ya? Betul, terkait dengan penanganan COVID selama pandemi ini, Direktorat Jenderal Pajak memberikan cukup banyak insentif pajak, mulai dari beberapa pajak ya, pajak PPN dan PPH juga. Untuk ada kali PPH ini, pasal 21, iya, kemudian PPH ada 21. untuk UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu insentif yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, yaitu insentif PPN atas pembelian rumah. Nah, ini kan kawan-kawan pajak kan belum pada tahu nih apa sih insentif PPN atas pembelian rumah itu, Mas Indro. Bisa dijelaskan nggak apa itu, Mas? Oke, jadi secara sepintas sih insentif PPN untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun itu baru-baru kali ini aja pemerintah itu baru mengeluarkan PMK 103. Di mana PMK 103 ini adalah kelanjutan dari PMK 21 sebelumnya. Oke. Pada intinya PMK ini mengatur tentang pemberian insentif bagi wajib pajak yang menjalankan kegiatan penyerahan atas real estate gitu kan, atau rumah susun, diberikan insentif. Nah, insentifnya berupa pembebasan PPN. Pembebasan PPN ya. Oke. Menarik sekali ya ini untuk kita diskusikan ya. Ngomong-ngomong, saya baca di artikel itu kan insentif ini diberikan untuk wajib pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak dan rumah unit hunian. Bisa dijelaskan itu model pembelian seperti apa yang dibebaskan PPN-nya ini? Oke, jadi untuk insentif kali ini itu pemerintah memberikan insentif bagi pembelian rumah yang pertama. Untuk rumah tapak itu dengan batasan 2 miliar itu akan diberikan insentif sebesar 100%, sedangkan untuk dengan nilai 5 miliar itu insentifnya sebesar 50%. 50% pembebasan PPN-nya ya, Mas. Pembebasan PPN-nya seperti itu. Cukup besar ya. Cukup besar. Pembelian rumah kan sekarang kan rumah itu kan kita pasti misalkan keluarga baru ya, pasti kan butuh beli rumah, butuh hunian yang memadai. Sepertinya insentif ini cukup apa ya kalau saya bilang, cukup diminati nantinya nih ya. Ini kalau saya lihat sih ini sebuah momen yang sangat baik sekali. Jadi pemerintah itu memang kita tahu bersama bahwa pandemi itu kan membuat masyarakat itu menahan atau menunggu gitu kan ya, untuk tidak membeli rumah dulu. Nah, dengan adanya insentif ini diharapkannya masyarakat itu juga yang tadinya menunggu, dengan ada insentif ini mereka bisa memanfaatkannya gitu untuk pembelian rumah pertama itu. Pemerintah itu mendorong masyarakat agar membeli rumah gitu ya, demi apa ya kalau saya bilang gitu ya, demi keberlangsungan keluarga yang sejahtera, nyaman gitu kan. Makanya pemerintah itu memberikan insentif pembebasan ini. Pembebasan BP. Kalau boleh saya tahu ini siapa saja sih yang apakah ada kriteria harus orang yang seperti ini, harus orang yang seperti itu yang boleh menerima insentif PPN ini? Nah, kalau untuk pembelian rumahnya sendiri itu memang sesuai dengan ketentuan dibatasi 1 orang itu 1 unit rumah tapak atau rumah susun gitu kan. Nah, bagi pengembang atau bagi
developer itu sebelum mengajukan insentif ini tentu ada beberapa hal-hal yang harus dipenuhi sama mereka. Jadi bagaimanapun juga untuk insentif kali ini Kementerian Keuangan itu bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Jadi untuk rumah-rumah yang dijual, nah ini itu harus didaftarkan dulu di aplikasi Sikumbang. Oh, berarti tidak semua rumah yang dibeli itu bebas PPN-nya gitu ya? Tidak. Oh, jadi gitu. ada batasan-batasannya dan juga ada kriterianya seperti itu. Tapi ini saya rasa cukup menarik karena bagaimanapun juga Sikumbang itu juga pendaftarannya juga sangat-sangat mudah sekali. Sikumbang itu apa, Mas? Sikumbang itu hewan yang merangkak itu bukan? bukan. Oh, bukan. iya. Jadi Sikumbang itu adalah aplikasi website gitu ya, yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR. Oh, berarti Sikumbang itu aplikasi pendaftaran ini ya, rumah itu tadi ya, di betul. aplikasi PUPR-nya. Jadi developer itu diminta untuk memasukkan data rumah-rumah mana yang terjual, yang belum terjual, rumah-rumah mana yang subsidi maupun yang non subsidi di aplikasi Sikumbang gitu. Dengan developer memasukkan data-data tersebut, maka atas kafling rumah tadi itu, itu mendapatkan kode identitas rumah. Oh, seperti itu. Gitu ya. Berarti kawan pajak nanti kalau misalkan mau beli rumah, pastikan rumah-rumah tersebut oleh developernya sudah didaftarkan di aplikasi Sikumbang gitu ya. Betul, dan itu. Hanya boleh hanya dikenakan pembebasan PPN-nya itu untuk satu rumah ya. Satu unit per satu orang. Satu unit per satu orang. Jadi kalau misalkan saya punya banyak uang, saya mau beli 3. Oh, jangan, Mas. Jangan. Tapi saya punya uang, kenapa nggak boleh beli rumah 3, Mas? Bukan jangan maksudnya. Maksudnya bisa memanfaatkannya hanya untuk satu unit rumah yang tersebut. Cuma bisa memanfaatkan cuma satu unit rumah. Iya, betul sekali. Oh, berarti memang tepat sasaran ini, Mas. Jadi tidak semua orang, artinya kan merata ya. Merata. Semua orang. Ini semua akan dinikmati ya bagi seluruh masyarakat seperti itu. Nah, kemudian ada persyaratan apa aja, Mas, agar si developer itu termasuk si pembeli itu bisa memanfaatkan insentif? Kan kalau saya dengar itu kan beberapa laporan insentif itu ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Nah, itu apa aja yang perlu dipersiapkan? Nah, terutama untuk para developer ini, kawan pajak. Jadi kalau untuk ada kawan pajak yang bergerak di usaha developer, pastikan dulu ya. Pertama, saya tadi lupa menyebutkan. Ada satu lagi aplikasi Sireng namanya. Sireng. Nah, ini aplikasi juga dari Kementerian PUPR, di mana setiap developer itu akan melakukan registrasi melalui asosiasi pengembang itu di aplikasi Sireng. Itu juga aplikasinya PUPR. Jadi sebelum ke Sikumbang, kawan pajak daftar dulu di Sireng, sistem informasi registrasi untuk pengembang atau developer, baru kemudian data-data rumahnya diinput di Sikumbang. Terkait itu pertanyaannya developernya. Untuk developernya. Terkait dengan pertanyaannya Mas Muiz tadi, kalau untuk persyaratannya terutama untuk kawan pajak yang bergerak di usaha developer atau real estate gitu ya. Jadi ketika nanti rumahnya sudah dapat kode identitas rumah, dan kemudian ketika transaksi jual beli, di situ kawan pajak membuat faktur pajak gitu kan. Nah, untuk pengusahanya ya ini ya. Iya, betul, untuk pengusahanya. Jadi pengusahanya itu wajib membuat faktur pajak. Faktur pajaknya jangan lupa diberi kode 070 depannya. 070 ya. Betul. Oh, itu kode untuk perumahan insentif ini ya. Iya, gitu. Jadi dengan diberi menerbitkan faktur pajak 070 itu menandakan bahwa atas penyerahan ini PPN-nya ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah sebagai identifikasi bahwa PPN atas penyerahan rumah ini sudah mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah PPN-nya itu ya. Oke. Nah, ada persyaratan nggak kalau misalkan saya sudah beli rumah ini, kemudian misalkan saya itu ternyata mau beli rumah untuk dijual kembali, atau saya itu cuma makelar yang beli rumah nanti saya jual lagi ke orang-orang yang lain. Apakah itu termasuk mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini?
Saya rasa kalau untuk itu pemerintah belum menanggungnya, Mas ya, seperti itu. Jadi gini, persyaratan untuk bisa manfaatkan insentif ini selain yang saya sebutkan tadi terkait faktur pajaknya, kemudian developer kan nanti bikin berita acara serah terima atau penyerahan rumah itu atau unit itu ke pihak pembeli, dan kemudian developer itu juga membuat berita acara gitu kan, berita acara serah terima. Dan yang syarat yang tadi itu atas unit atau atas rumah tapak itu tidak diperjualbelikan dalam jangka waktu 1 tahun. Oh, berarti nggak boleh ya? Nah, misalkan itu. saya beli rumah bulan ini, bulan depan saya jual. Nah, nggak boleh berarti ya. Itu berarti nanti gimana? Pembebasannya hangus atau harus apa? Gitu. Kalau misalkan kan mungkin Mas Hendro nggak tahu kalau misalkan ada kawan pajak yang beli rumah, kemudian dijual lagi. Nah, itu identifikasinya seperti apa nanti? Identifikasinya pasti kan kelihatan, Mas. Kode identitas rumahnya itu. Oh, ya, ada identitas yang tadi itu ya. Betul. Jadi ketika ada pengalihan hak, nah kan itu ada kelihatan. Ini kan kode identitasnya udah dibeli sama Bapak A gitu kan. Kemudian lah kok dialihkan ke Bapak B gitu kan. Nah, itu kelihatan. Jadi diharapkan dalam setahun itu tidak dilakukan perpindahan atau pengalihan. Menarik itu. Sekali ya ini. Menarik jadi memang sekali. Insentif ini memang semata-mata diterbitkan untuk memberikan benar-benar memberikan kemudahan bagi kawan pajak yang memang membutuhkan hunian ya. Betul. Yang tidak untuk diperjualbelikan lagi ya. Tepat sasaran sekali nih Bapak. Iya. Oke. Lalu kira-kira insentif ini berlangsung hingga jangka waktu kapan ini Pak? Oh iya, betul sekali. Pertanyaan yang bagus sekali Mas Muiz. Jadi untuk insentif kali ini sesuai dengan PMK 103 itu berlakunya hanya sampai dengan Desember 2021. Sampai dengan akhir tahun ini aja sampai ya? dengan akhir tahun ini. Oh gitu. Sampai dengan saat ini banyak Pak yang mengajukan insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah ini? Sangat banyak Mas. Oh sudah banyak ya? Jadi dengan adanya insentif ini wajib pajak yang sebelumnya itu tidak kenal dengan aplikasi Sireng, kemudian aplikasi Sikumbang, akhirnya mereka melakukan registrasi, mendaftarkan unit-unitnya di Sikumbang, dan masyarakat tertarik kan, kan cukup memberi banyak kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli kan, seperti itu. Jadi sudah banyak yang memanfaatkan insentif kali ini. Betul sekali. Apalagi sekarang kan hunian itu kan kalau dulu kan kita anggap sebagai kebutuhan tersier kan. Sekarang sudah mulai berubah menjadi kebutuhan primer. Artinya kan memang insentif kali ini itu memang mendorong kawan-kawan pajak untuk mapan, ya kan? Betul sekali ya. Nah, Mas Hendro, kira-kira kalau misalkan saat ini wajib pajak ini kan PP peraturan ini kan baru terbit September ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi sudah melakukan pembelian atau DP bulan-bulan sebelumnya. Apakah atas pembayaran setelah aturan ini berlaku itu mendapatkan fasilitas, sedangkan kan dia transaksi pembeliannya DP-nya sudah bulan-bulan sebelumnya. Itu gimana? Iya. Jadi jika untuk pembelian dengan cara angsuran selama masa Desember ini, mulai dari PMK ini sampai Desember nanti mendapatkan fasilitas. Oh gitu ya, meskipun udah transaksinya bulan-bulan lalu misalkan, itu masih mendapatkan fasilitas. Masih mendapat fasilitas dengan catatan, nah tentunya pihak developer harus menerbitkan faktur pajak yang tadi saya ceritakan itu dengan ketentuan seperti itu. Dan jangan lupa juga developer juga wajib untuk ini Mas, melaporkan data ini penjualannya. Oh gitu. Iya. Harus dilaporkan di SPT Masa. SPT Masa PPN-nya ya. PPN. Oh gitu ya. Dan untuk berita acara serah terimanya itu juga wajib dilaporkan di aplikasi Sikumbang. Oh seperti gitu. Itu. Menarik sekali Bapak. Jadi memang insentif ini Direktorat Jenderal Pajak kembali lagi memberikan kemudahan bagi kawan pajak di tengah
pandemi. Jadi memang sampai dengan hari ini sudah banyak ya. Sudah banyak. Jenderal Pajak itu memberikan kemudahan-kemudahan dalam ya, betul sekali. Harapannya adalah teman-teman pajak itu mampu untuk bangkit kembali dan segera untuk meningkatkan kapasitas diri ya. Wah, ini karena kan memang kita nggak boleh ya, memang kita sedang dalam suasana yang apa namanya kalau saya bilang dalam tanda kutip suram, tapi kita nggak boleh terus-menerus untuk ya betul sekali kita harus tetap semangat. Betul sekali. Makanya kan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan berbagai kemudahan di semua sektor ya Mas ya. Saya rasa di semua sektor pemerintah memperhatikan masyarakat. Jadi untuk sektor perpajakan yang tadi awal kita ceritakan ada pajak PPh dan PPN yang diberi insentif. Salah satunya kalau untuk PPN ya seperti ini. Kalau PPh ada 21, ada 22 impor kan kayak gitu. Menarik sekali. Nah, berarti kalau misalkan si pembeli nggak perlu daftar apa-apa ya? Untuk pembeli tidak perlu, tapi pastikan pembelinya ini ya Mas. Punya NPWP. Punya NPWP, iya. Oh tetap ya. Iya, punya NPWP dan pastikan juga NIK dan KK-nya juga sudah valid, gitu kan. Dan bagi warga negara asing itu juga wajib punya NPWP. Oh gitu. Jadi kawan pajak itu ya, pastikan dulu punya nomor NPWP sebelum mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan pembelian rumah ini ya. Iya. Oke, Mas Hendro, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita closing untuk acara bincang-bincang kita pada siang hari ini? Iya, kalau untuk terkait dengan tema kita hari ini, perbincangan kita hari ini, kita mengharapkan sih developer-developer yang belum mendaftarkan diri, segera mendaftarkan diri di aplikasi Sireng. Kemudian juga segera mendaftarkan data-data perumahannya di aplikasi Sikumbang. Dan bagi developer ataupun pengusaha real estate yang memanfaatkannya, pastikan juga memenuhi ketentuan penerbitan faktur pajak, pelaporannya juga, serta pelaporan di SPT Masa maupun di aplikasi Sikumbang. Seperti itu. Oke, Mas Hendro, menarik. Nanti setelah podcast pada siang hari ini, kita lihat antusiasme dari masyarakat kawan-kawan pajak ini sebesar apa, karena memang insentif ini belum tentu akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2022 ya. Betul sekali. Jadi ini memang pemerintah mendorong sekali masyarakat maupun pelaku usaha real estate agar mereka bisa bangkit lagi, agar mereka bisa tetap melanjutkan kegiatan usahanya dengan baik seperti itu. Kan. Kita fight sama-sama Mas fight ya. Sama-sama, melawan pandemi ini. Ya. Oke, kawan pajak sekalian, itu tadi sekilas bincang-bincang kita dengan Mas Hendro tentang insentif PPN ditanggung pemerintah atas pembelian rumah. Nah, kawan pajak sekalian, nanti kita akan terus mengupdate informasi-informasi terkait dengan isu-isu yang ada di Direktorat Jenderal Pajak melalui saluran podcast ini. Oke, kawan pajak sekalian, itulah tadi hasil ngobrol bareng kita dengan Mas Hendro tentang insentif PPN ditanggung pemerintah atas pembelian rumah. Nah, kalau kawan pajak sekalian mau mendapatkan informasi-informasi lain yang lagi hangat di Direktorat Jenderal Pajak, silakan meng-follow akun-akun Instagram kami. Nanti akan kita jelaskan di deskripsi dari video YouTube kami. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting, karena kembali lagi DJP itu sekarang sangat bersahabat dengan kawan pajak. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ayo ke kantor pajak untuk bisa kenalan dengan kita semua. Oke kawan pajak, sekian dulu podcast kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Podcast 636, inspiratif, solutif.